Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, di mana kita diperkenankan untuk memuji memuliakan Dia di pagi hari yang indah ini. Dan saya juga berterima kasih buat teman-teman DTU, khususnya buat pimpinan DTU Indonesia, Pak Peri Hermawan Noto, yang memberikan kesempatan bagi kami dalam pelayanan pagi ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai pengenalan akan Allah. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, tapi sedang loading. Ya sudah Bapak, silahkan. Baik, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, pengenalan akan Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan dalam bahasa Yunaninya, apti de estin I enios joi ina ginoskosin se ton nomon alitinon teon ke o apestilos Yesus Kriston. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika murid-murid ada di muka bumi dan Tuhan Yesus mengajari mereka selama 3,5 tahun ya Bapak Ibu ya. Dalam pembelajaran itu Tuhan Yesus sering mengatakan, aku mengenal Bapa dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa kecuali aku. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan tekankan dalam hal itu bahwa untuk mengenal Bapa itu atau untuk mengenal Elohim itu ditunjukkan Tuhan Yesus sebagai pengenalan dengan hubungan gitu ya. Jadi untuk mengenal Allah itu lewat relasi, lewat hubungan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga Tuhan Yesus ketika dia memuridkan murid-muridnya itu, dia juga mengajari mereka itu bukan sekedar pemahaman pengetahuan akan firman Tuhan, tapi lewat hubungan, lewat relasi. Jadi selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajari murid-murid itu, kemanapun Tuhan Yesus, murid-murid ada. Jadi pengenalan murid-murid akan Yesus itu lewat hubungan, bukan lewat pengetahuan saja, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk mengenal Dia itu bukan sekedar pengetahuan saja, tapi ada hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, baik itu secara pribadi, baik itu pun secara komunal atau secara gereja begitu ya. Jadi itulah yang Tuhan kehendaki. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, mengenal Tuhan itu sebenar-benarnya itulah keselamatan itu. Mengenal Tuhan itu itulah hidup yang kekal itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan juga mengajari murid-muridnya itu untuk mengenal Tuhan itu, mengenal Bapa itu lewat hubungan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita berpikir kita menganggap ya untuk mengenal Tuhan itu perlu kita pengetahuan teologi yang tinggi, demikian gitu ya. Tapi sesungguhnya tidak. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita itu adalah misteri di atas segala misteri. Itu tidak bisa terselami kalau Allah itu sendiri tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi hal yang paling penting dan hal yang esensi untuk mengenal dan memahami Allah itu yang adalah roh itu, yaitu lewat hubungan kita dengan Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Kata mengenal ya, dalam pengenalan itu dalam bahasa Yunani itu
itu ginoskosin ya. Ginoskosin itu dari kata ginosko, yaitu aku mengenal gitu ya. Dan secara konseptual berarti mempelajari untuk mengetahui, memperoleh pengetahuan dan pengamatan, pengertian, memahami melalui relasi hubungan pribadi, melalui pengenalan. Jadi beda Bapak Ibu Saudaraku, mengenal dan mengetahui. Misalnya saya ini mengenal Bapak Presiden Prabowo. Itu saya mengetahui Bapak Presiden Prabowo. Tapi saya tidak mengenal dia secara pribadi. Sehingga kalau saya memanggil beliau Bapak Presiden, dia tidak akan kenal saya gitu ya. Kenapa? Karena Bapak Presiden dengan saya itu tidak kenal, tidak ada hubungan relasi gitu ya, tidak ada hubungan gitu ya. Ya bisa kita mengetahui Bapak Presiden itu secara biografinya gitu ya. Kita tahu dia tanggal lahirnya tanggal berapa gitu ya, pendidikannya, terus pengalamannya bisa kita tahu. Bahkan bisa kita ceritakan panjang tinggi lebarnya, bahkan panjang kali kita bisa ceritakan. Tapi kita tidak bisa menjelaskan secara pribadi, secara relasi, apa yang menjadi kesehariannya gitu ya. Kalau misalnya pagi dia seperti apa, terus malam dia seperti apa, kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hubungan, atau karena saya tidak memiliki hubungan secara relasional dengan beliau gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga membuat kita mengerti kenapa Tuhan berkata di Matius 7 itu, aku tidak kenal engkau gitu ya. Hai kamu pembuat kejahatan gitu ya. Padahal mereka itu orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat begitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu bernubuat, mengusir setan, bahkan menyembuhkan orang sakit. Nggak mungkin ini dilakukan oleh jemaat biasa. Mereka ini dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat hebat. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal engkau gitu ya. Di sini kita memahami bahwa untuk mengetahui Tuhan itu bisa tanpa persekutuan, bisa tanpa hubungan gitu ya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita mengenal dia itu lewat hubungan, bukan lewat pengetahuan secara teologis saja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu makanya Tuhan mengatakan aku tidak kenal engkau. Itu juga dalam bahasa Yunani itu ginosko gitu ya, atau dalam bahasa Ibrani itu yada dan ginosko gitu ya Bapak Ibu ya. Dan memang kata ginosko ini dalam mindset Semitik itu bisa juga untuk eufemisme, itu hubungan suami istri, hubungan yang sangat intim gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi sebenarnya Tuhan juga menginginkan kita hubungan yang intim. Sehingga tidak heran Tuhan mengatakan dalam perjanjian lama gitu ya, Tuhan itu dia mengatakan aku ini suami gitu ya, aku ini suamimu gitu ya. Dan di perjanjian baru Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah mempelai Kristus gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan sesungguhnya sangat menghendaki kita itu untuk memiliki hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hubungan itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba begitu ya. Itu tidak bisa secara tiba-tiba. Itu perlu hubungan yang intensif dan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita ada di muka bumi ini, dalam pembelajaran kita akan kebenaran Tuhan, itu sebenarnya kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun relasi kita dengan Tuhan. Kalau sekiranya kita tidak memiliki relasi atau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan di muka bumi ini, sekiranya kita juga masuk dalam kerajaan surga nanti kelak, gitu Bapak Ibu ya, kita tidak akan kerasan di sana gitu ya. Kita tidak akan kerasan di sana. Kenapa gitu? Karena kita tidak memiliki hubungan dengan sang pemilik surga itu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita membangun hubungan di muka bumi ini dengan Tuhan, ketika kita sampai di sana kita akan sukacita.
Kenapa? Kita akan ketemu langsung dengan Sang Pencipta, Sang Penebus kita. Kita akan berbahagia sekali gitu ya. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan di muka bumi ini, kita tidak akan sukacita di sana gitu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu, salah satu yang saya pahami mengenai apa namanya hubungan ini dengan Tuhan begitu ya Bapak Ibu ya. Kita ini kan dalam pembelajaran gitu ya. Kita membangun apa namanya relasi atau hubungan lewat apa namanya kita ini. Kita say hello gitu ya. Dan salah satu yang paling apa namanya yang paling ramai itu Ibu Oli selalu menyapa dengan rendah hati, sapa setiap orang gitu ya. Sementara saya diam-diam aja, oke, nggak pernah sapa menyapa gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Iya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membangun hubungan gitu ya, secara Zoom sekalipun kita tidak saling kenal begitu ya, kita tidak bisa apa tatap muka atau berhubungan langsung, tapi ketika kita membangun, kita akan bersuka cita gitu ya. Dan ketika kita nanti jumpa, ya nanti jumpa kita tanggal 23, di situ kita akan meledak sukacita kita gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah membangun hubungan, membangun canda tawa gitu ya lewat pembelajaran kita sebelum belajar kita say hello gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini pernah kami alami begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya ketika kami di BBCO gitu ya. Kami tidak kenal kan dari seluruh Indonesia kita Zoom, kita bercanda tahu apa ya, sapa menyapa gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu selama 1 tahun atau 2 tahun gitu tidak saling kenal dan ketika kita wisuda itu kita apa namanya meledak sukacita kita. Ya karena kita mau banyak ngomong, mau cerita banyak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi hal seperti itulah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan ya. Oke. Salah satu pertanyaan yang fundamental dalam teologi keselamatan atau soteriologi adalah apa yang menjadi dasar keselamatan dalam kekristenan? Apakah keselamatan diperoleh melalui akumulasi pengetahuan religius atau ini sering disebut gnosis gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Gnosko dan gnosis. Sebenarnya kata gnosko dan gnosis itu satu stem gitu ya atau satu akar kata gitu ya. Atau melalui pengenalan pribadi atau gnosko terhadap Allah di dalam Kristus gitu ya. Kalau gnosis itu dia pengetahuan itu bentuk kata benda. Sedangkan gnosko itu mengetahui dia bentuk kata kerja. Artinya Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk mengenal Tuhan itu perlu aktif. Sebagaimana pistepo atau iman itu adalah iman itu dikatakan kalau iman itu apa namanya ditindakkan, dilakukan gitu ya. Karena iman tanpa tindakan pada hakikatnya adalah mati. Jadi demikian juga mengenai ginosko ini. Ini suatu tindakan nyata, suatu tindakan yang kita lakukan, bukan pasif tapi aktif gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tradisi gnosis ini pada awal abad kedua mengajarkan bahwa keselamatan datang dari pengetahuan religius gitu ya, yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih. Namun ajaran perjanjian baru secara konsisten menolak pandangan ini. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku abad pertama dan abad kedua itu kan di situ paling banyak itu timbul aliran-aliran sesat gitu ya. Ada penyimpangan-penyimpangan. Memang aliran-aliran itu bukan datangnya dari luar, tapi itu datangnya dari dalam gereja gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi memang itu pemahaman-pemahaman yang dilatar belakangi dengan pengetahuan-pengetahuan mereka yang dari lama gitu ya. Setelah misalnya mereka memiliki pengetahuan tentang Tuhan di luar gitu ya, dan mereka masuk ke dalam kekristenan, mereka mengenal Tuhan, tapi pengetahuan-pengetahuan yang mereka ada selama mereka belum dalam Tuhan itu mereka bawa gitu ya. Sehingga untuk apa namanya iman Kristen itu dicampur aduk. Salah satunya itu adalah gnosis ini gitu ya. Jadi mereka menekankan bahwa keselamatan itu harus mengenal harus berpengetahuan tinggi akan Tuhan, berpengetahuan tinggi akan teologi gitu ya.
Tapi dengan tegas bapak-bapak gereja pada zaman itu menolak gitu ya. Bukan itu yang terutama, tapi yang terutama itu adalah relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan gitu ya. Jadi keselamatan bukan hasil dari informasi esoterik ya, pengetahuan yang bersifat rahasia gitu ya, melainkan hasil dari relasi yang hidup dan personal dengan Kristus yang secara gramatika dan teologis dirumuskan dengan kata kerja ginosko, mengenal gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, mengenal itu sebagai eufemisme hubungan yang intim gitu ya, hubungan yang erat gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian dan kitab Wahyu itu ya, kitab Kejadian itu diawali dengan apa namanya pernikahan ya. Kitab Wahyu juga diakhiri dengan pernikahan anak domba gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita ini adalah mempelai wanita ya yang siap disandingkan dengan mempelai Kristus gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan untuk mencapai apa namanya mempelai itu kita harus dewasa gitu ya. Kita harus dewasa dan itu proses pendewasaan itu kita latih di atas muka bumi ini supaya kita layak menjadi mempelai. Nah, karena mempelai itu kan kita tahu itu bukan anak-anak, bukan kekanak-kanakan lagi, tapi memiliki kedewasaan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik. Kajian secara gramatika ya. Kata ginosko, kata kerja Yunani yang menandai kenal atau relasi yang tumbuh pengalaman yang dinamis, mengenal seseorang secara personal atau mengalami dan berinteraksi gitu ya. Jadi kata ginosko itu Bapak Ibu Saudaraku pengenalan secara dinamis dan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita mengalami Tuhan gitu ya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita di dalam Tuhan ini kita tidak selalu mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang mujizat, hal-hal yang luar biasa. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, berrelasi dengan Tuhan gitu ya, kita juga mengalami ajaran pukulan Tuhan. Ya, kita juga diajarkan Tuhan untuk memikul salib. Kita juga diajarkan Tuhan untuk menyangkal diri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengalaman dengan Tuhan itu bukan hal-hal yang mujizat. Oh, saya bersaksi demikian. Oh, puji Tuhan, semua masalah saya Tuhan tolong gitu. Apakah itu tidak boleh? Boleh Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bukan sekedar berkat-berkat saja yang kita saksikan. Tapi kita juga mengalami hal-hal yang pukulan-pukulan Tuhan, di mana lewat pukulan-pukulan dan didikan Tuhan itu membuat kita semakin dewasa, semakin sempurna, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman hubungan atau mengalami Tuhan bukan sekedar pada hal yang baik, tapi pada hal yang tidak baik juga kita kenal. Seperti misalnya apa namanya suami istri ya sebelum menikah gitu ya berjanji, aku berjanji mengasihi engkau nama ini baik suka maupun duka gitu ya Bapak Ibu Saudaraku kan itu kan janji kita, komitmen kita. Demikian juga kita dengan Tuhan, bukan sekedar saja hal-hal yang baik saja gitu ya. Bukan hal-hal yang apa gitu, tapi hal-hal yang mendidik, menghajar gitu ya. Karena Tuhan berkata bahwa orang yang kukasih itu akan kuhajar gitu ya. Nah, kalau Tuhan tidak hajar itu kita ini jadi apa anak-anak gampangan gitu ya. Tapi anak-anak yang terdidik itu ya pasti didisiplin, dihajar, bahkan di Tuhan suruh untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, untuk mengikut Yesus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kata ginosko, kata benda pengetahuan dalam konteks sejarah gereja, kata ini kadang dipakai untuk tradisi gnostik yang menekankan pengetahuan esoterik sebagai jalan keselamatan. Ya, di dalam kata Yohanin 17 ayat 3 yang dikatakan tadi apti de estin ienios joi ina ginoskosin seton nomon alitinon theo ke on apestilies Yesus Kriston ya. Kata kerja ginosko terbentuk dari subjungtif aorist aktif
yang menunjukkan bahwa hidup kekal itu bersyarat, ya. Jadi ada kalimat subjuntif gitu ya Bapak Ibu Saudara, ada optantif itu dalam bahasa Yunani. Jadi subjuntif itu maksudnya itu bersyarat gitu ya. Jadi artinya pengalaman keselamatan itu ya aktif hidup, bukan sekedar pengetahuan tapi mengenal. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendapat keselamatan atau hidup yang kekal itu syaratnya mengenal Tuhan dengan relasi. Banyak di luar sana tidak mengenal Tuhan secara relasi. Mereka hanya mengenal Tuhan secara pengetahuan teologis saja. Pernah Bapak Ibu Saudaraku, salah satu dosen kami cerita gini ya Bapak Ibu ya, bahwa Presiden kita ketiga, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, beliau itu kan dulu sekolah di Bandung gitu ya. Beliau itu sekolah di Katolik. Dan ketika dia belajar agama Kristen, agama Katolik saat itu, dia memiliki nilai yang tinggi. Kalah dengan teman-temannya yang beragama Kristen atau Katolik itu saat itu. Dia nilainya tinggi. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, pengetahuan akan Tuhan itu bisa kita dapatkan tanpa kita mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita belajar apa namanya teologi, ya, belajar teologi, belajar gramatika, belajar semuanya mengenai teologi, belum tentu kita mengenal Tuhan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, belajar teologi itu kita akan terdorong. Jadi untuk belajar teologi itu kita terdorong gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi artinya seperti ini. Kalau kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, ingin mengenal lebih dalam, kita akan pasti belajar teologi. Kita akan sungguh-sungguh belajar teologi. Tapi kalau kita belajar teologi sungguh-sungguh, belum tentu kita bisa mengalami Tuhan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mengalami Tuhan itu atau mengenal Tuhan itu didorong, itu mendorong kita untuk belajar. Tapi kalau kita belajar teologi belum tentu mendorong kita untuk mengenal Tuhan, gitu ya. Jadi esensinya atau dasarnya kita mengenal Tuhan atau motivasinya kita cinta Tuhan, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Yohanes secara eksplisit menyamatkan hidup kekal dengan pengenalan akan Allah dan Kristus, bukan pengetahuan tentang Kristus, bukan pengetahuan tapi pengenalan. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ya. Untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu Saudara ya. Cara contoh konkretnya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu kisah ya mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat gitu ya. H. Hadatop Fara gitu ya. Di mana Bapak Ibu Saudaraku itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 9. Kenapa? Kenapa Tuhan langsung menghukum Adam dan Hawa atau mengeluarkan mereka dari Taman Eden ketika mereka menikmati atau mengkonsumsi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Apakah ada yang salah dengan pengetahuan yang baik dan jahat itu? Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan ciptaan Tuhan itu. Semuanya baik. Bahkan Tuhan katakan sungguh amat baik itu dalam bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan tidak kehendaki kalau kita lihat mulai dari Kejadian 1, Kejadian 2 itu, Tuhan berelasi dengan Adam dan Hawa. Tuhan itu memiliki hubungan dengan Adam dan Hawa. Adam itu memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi artinya ketika Adam memiliki hubungan dengan Tuhan, pada saat hubungan inilah Adam mendapatkan hikmat, Adam mendapatkan pengetahuan, sehingga Tuhan itu memberikan apa namanya pengajaran kepada Adam ini untuk menamakan nama-nama binatang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Adam itu memberikan nama-nama pada binatang itu lewat hubungan dia dengan Tuhan. Artinya lewat pengetahuan dia daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu ingin Adam itu mendapat pengetahuan, mendapat hikmat, mendapat ilmu itu dari hubungan dia dengan Tuhan, dari hubungan relasi dia dengan Tuhan.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Adam dan Hawa itu mencari hikmat atau mencari pengetahuan dari ciptaan Tuhan, itu yang menjadi masalah. Bukan Tuhan tidak ingin mereka mengetahui yang baik dan jahat, tapi mereka mengetahui yang baik dan jahat itu dari Tuhan, bukan dari ular. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian juga kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita mengenal Tuhan itu kita lewat hubungan kita dengan Tuhan, bukan di luar Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya saya kan memiliki anak gitu ya. Ketika anak-anak saya ini beranjak mulai anak-anak, saya mendidik mereka, mengajari mereka gitu ya, cara sopan santun saya didik. Jadi kalau kamu seperti ini, kamu berterima kasih. Kalau kamu diberikan misalnya om atau tulang atau nomburu uang, bilang terima kasih. Setiap jumpa dengan guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, disapa, disalim gitu ya. Itu kita ajarin Pak, dan saya ajari pada anak-anak saya gitu ya. Itu saya ajarin lewat relasi, lewat hubungan saya. Dan saya ingin mereka anak-anak saya itu uh, memahami atau mengerjakan apa yang saya ajarkan. Ketika mereka Bapak Ibu Saudaraku sekolah SD atau SMP gitu ya, mereka datang pulang ke rumah, saya mendengar kata-kata yang tidak pernah saya ajarkan kepada mereka gitu ya. Adalah yang kata-kata yang tolol, lo, gua gitu ya, anjir gitu ya. Ini kaget saya, ini dari mana mereka dapatkan ini gitu ya. Ini kan tidak saya ajarkan di rumah ini, kok ada timbul kata-kata seperti itu gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan menghendaki kita mendapatkan pengetahuan dari dia, bukan dari luar. Ketika dia mendapatkan pengetahuan dari luar itu atau mendapatkan pengetahuan dari ciptaan yang adalah ular, disitulah Tuhan marah kepada Adam dan Hawa. Apa yang kurang dengan aku? Akulah sumber. Tapi kenapa kamu mencari hikmat itu dari ular gitu? Kenapa kamu mencari dari ular? Demikian juga kan saya kan udah ajari kamu hal-hal yang baik. Kok ada kata-kata yang aneh? Kata-kata yang tidak sopan itu dari mana kamu dapatkan itu? Ternyata dari luar. Jadi seperti itulah Bapak Ibu Saudaraku Tuhan dengan kita. Tuhan menghendaki kita mengenal dia itu lebih dan mendapatkan pengetahuan itu lebih lewat pengenalan. Dan dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendapatkan hikmat itu ada dalam pengenalan akan Tuhan. Dan hikmat itu adalah buah dari hubungan manusia atau hubungan umat dengan Tuhan. Jadi hikmat itu adalah hikmat dari surgawi. Baik Bapak Ibu Saudaraku, untuk kesimpulannya, keselamatan Kristen bukan hasil dari pencapaian intelektual atau pengetahuan rasional gnosis, melainkan hasil dari relasi aktif yang penuh kasih dengan Kristus sebagaimana disaksikan oleh kata kerja ginosko dalam perjanjian baru. Maka pendekatan yang benar terhadap soteriologi bukan pendekatan informasional, tetapi relasional dan eksistensial, relasi dengan Allah yang terwujud dalam kehidupan, kasih, dan ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, demikian firman Tuhan, biarlah kita mengenal Tuhan dengan gnosko, bukan gnosis. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang mengajari kami Tuhan, supaya kami memiliki hubungan intim, hubungan pribadi dengan Engkau di dalam keseharian kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami memohon Engkau yang terus mendidik, mengajari kami, sebagaimana Bapa mendidik anak-anaknya. Kiranya demikianlah Engkau mengajari kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di DTU ini Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa, Kau materaikan firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan ke Ibu Citra.